Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Ya, untuk setiap perbandingan trigonometri berikut, nyatakanlah dalam perbandingan trigonometri sudut komplemennya. Ya, sudut komplemennya. Oke, kembali lagi kepada kitab suci yang kedua tadi. Ya, fokus besar sudutnya. Yang pertama sin 20 derajat. Besar sudutnya 20 derajat. Maka 20 derajat ini ada di kuadran 1. Sedangkan di kuadran 1 itu sinus kosinus tangannya bernilai positif. Semuanya positif. Oke, kita lanjut. 20 derajat ada di kuadran 1. Sedangkan ini sin. Ya, sin berarti pakai yang mana? Pakai yang pertama ini ya. Pakai yang pertama. Sin 90 derajat dikurang alfa. Bagaimana menentukan alfanya? Ya gampang saja. Tinggal 90 derajat dikurang 20 derajat. Maka ya menjadi sin 90 derajat dikurang 70 derajat. Ya, ini persamaan kan, sama dengan sin 20 derajat sama dengan sin 90 derajat dikurang 70 derajat. Ketentuan ini ada di kitab ini. Nah, karena 20 ada di kuadran 1, kita hanya fokus di kuadran 1. Oke, lanjut. Sin pada kuadran 1, sin berubah menjadi cos. Ya. Maka sin 20 derajat sama dengan cos 70 derajat. Ini adalah perbandingan trigonometri sudut komplemennya. Ya. Next yang B, tan 40. Masih di kuadran 1 karena besar sudutnya 40 derajat. Sedangkan ini tan, berarti pakai yang ini ya, yang ketiga. Tan 90 derajat dikurang alfa. Alfanya berapa? Tinggal 90 derajat dikurang 40 derajat. Ya, 9 yakni 450 derajat. Kembali lagi ke kitab, tan berubah menjadi kotangen atau kot. Ya, maka tan 40 derajat sama dengan kotangen 50 derajat. Begitu ya, mudah-mudahan paham. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan nilai. Sekarang nilai nih. Kalau yang contoh 1 bukan nilai tapi komplemennya. Oke. Tentukan nilai dari setiap perbandingan trigonometri berikut. Yang pertama. Oke, sebelumnya kitabnya saya munculkan, begitupun kitab yang pertama saya munculkan karena ini keduanya bermanfaat. Ya. Yang pertama cos 135 derajat. 135 derajat ada di kuadran, ya, ada di kuadran 2. Ada di kuadran 2 ya. Sedangkan ini cos. Berarti kita pakai yang cos. Mana cos? Yang kedua ini. Cos 180 derajat dikurang alfa. Ini kurang alfa saya ini. 180 derajat dikurang alfa. Oke, alfa ya. Alfanya adalah 180 dikurang 135, yaitu 45. Oke, karena ini 180 yang kita gunakan, maka cos tetap menjadi cos. Maka cos 135 derajat sama dengan atau sama aja dengan cos 45 derajat. Perhatikan, di sini ada tanda negatif berwarna merah nih. Kenapa? Karena di kuadran kedua yang bernilai positif hanya, ini dia ya, kuadran kedua, sin, hanya sin. Sedangkan ini cos, yang positif hanya sin, maka cosnya negatif. Cos 45 kita bisa tahu dengan tabel sudut istimewa yang sebelumnya kemarin ya. Berapa cos 45? Setengah akar 2. Karena negatif maka ditambah dengan tanda negatif. Ya, lanjut yang B. Tan 120 derajat. Lagi-lagi fokus di 120 derajat, dia letaknya atau berada di kuadran 2. Oke. Ada di kuadran 2 ya. Ingat kuadran 2 yang positif hanya sin. Sedangkan ini tan.
nanti akan bernilai negatif. Nah, ini dia ya, udah jelas di sini. Next, pakai yang ketiga, berarti sama aja 180 min alfa ini ya. Nah, alfanya berapa? Tinggal 180 dikurang 120 berapa? 180 dikurang 60 derajat. Ya, berarti tan 120 sama dengan minus. Nah, ini dia ya. Kenapa minus? Karena di kuadran 2 hanya sin yang positif. Minus tan 60 derajat. Berapa tan 60 derajat? Kembali lagi ke tabel perbandingan trigonometri sudut istimewa yang sudah kalian catat. Oke, sama dengan minus tan 60 derajat sama dengan minus akar 3. Paham ya? Mudah-mudahan paham nih. Yang C, yang ketiga, sin 210. Oke, 210 ada di kuadran ya, kuadran 3. Oke, kuadran 3. Sedangkan ini sin. Berarti pakai yang pertama nih. Ya, lagi-lagi di kuadran 3 pada kitab yang pertama yang positif hanya tangennya. Ya, selainnya yaitu sin dan cos bernilai negatif. Oke, lanjut. Sama dengan sin 210 derajat sama dengan sin 180 derajat plus alfa. Alfanya berapa? Oke, tinggal 180 ditambah berapa? Yang hasilnya 210. Gitu ya. Atau 210 dikurang 180. Ini kurang ini, kalau yang tadi ini kurang ini karena yang ini lebih kecil. Di sini karena ini lebih besar ya, yang ini dikurang ini. Sama dengan sinus 180 ditambah 30 derajat. Dan menjadi sin pada kuadran 2. Sin pada kuadran 3. Kuadran 3 sinnya negatif karena hanya tangan yang positif. Jadi minus sin 30 derajat sama dengan minus 1/2 atau minus setengah ya. Next, yang terakhir, cos 315. 315 ada di kuadran 4. Oke ya, ada di kuadran 4. Sedangkan di sini perbandingan trigonometrinya cos. Berarti kita pakai yang cos. Ya. Maka cos 315 derajat sama dengan cos 360 dikurang berapa? Ya, 360 dikurang 315 adalah sama dengan 45 derajat. Oke, balik lagi kepada kitab yang pertama. Di kuadran 4, Q plus hanya cos yang positif. Ya, hanya cos yang positif. Oh, di sini cos. Berarti cos ini nanti akan bernilai positif karena 315 ada di kuadran 4. Ya. Maka sama dengan cos 45 derajat. Berapa cos 45 derajat? Nah, udah ada nih. Tapi tanpa negatif. Ya, sama dengan setengah akar 2. Mudah-mudahan kalian paham. Ya. Terus ditonton ulang kalau belum paham video ini. Ya, semoga bermanfaat. Ya. Lanjut kepada latihan soal. Ini dikerjakan di buku latihan. Ya, di buku latihan. Oke. Nanti seperti biasa difoto dan diupload di attachment ya. Spesial untuk yang A, tidak usah dicari nilainya ya, karena ini cos 65 derajat seperti yang contoh pertama tadi, hanya komplemennya saja ya. Sekali lagi ini dikerjakan di buku latihan dan diupload kepada attachment. Saya akan batasi waktunya sampai jam 6 sore. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat.
Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.